Kalau kita jadi kepala keluarga berdoa bertahun-tahun tidak dikabulkan, mungkin kita oleh jadi kepala keluarga tidak bijaksana, tidak adil. Mungkin sering menyakiti istri, mungkin sering menzolimi anak, mungkin sering tidak baik sama orang tua. Ini kita sebagai kepala keluarga harus adil, harus bijaksana kalau doanya pingin dikabulkan. Mengawali kajian kita, monggo bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat jamaah semuanya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membaca firman Allah di ayat 186-nya, yakni tentang hak hamba, hak manusia yang taat beribadah kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalam bahasa kita, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku yang bertanya, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, saya kabulkan, pakai fi'il mudhari, ajaba yujibu, saya kabulkan, selalu saya kabulkan da'watad da'i, permohonannya orang yang berdoa, doanya orang yang memohon, boleh tidak apa. Yang kemudian idza da'ani, manakala dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, maka hendaknya mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan pencerahan dalam petunjuk Allah. Ayat ini menjelaskan tentang hak hamba, bahwa manusia punya keinginan, manusia punya rencana, punya cita-cita. Tentang keinginan, rencana dan cita-cita, Allah berjanji kalau dia berdoa, Allah kabulkan, dan Allah dekat dengan hamba-hambanya. Lah, tentang kaitannya dengan doa ini memang harus kita cermati. Di sini di kalimatnya idza da'ani, kalau dia berdoa, manakala dia berdoa. Lah, kita kalau hari ini sudah berdoa berulang-ulang tapi belum dikabulkan, mungkin dianggap belum berdoa karena tidak memenuhi syarat. Lah, ini kita pagi hari ini spesial untuk kaitannya dengan masalah doa. Kita akan baca hadis dari At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Hadis itu berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak ditolak doa mereka. Tidak ditolak itu artinya dikabulkan. Ada 3 manusia yang doanya dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Jadi ada 3 saja yang dipilih dalam hadis At-Tirmidzi ini. Ada 3 kelompok manusia yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adilu, pemimpin, al-imamu pemimpin, al-adilu yang adil. Di sini tidak menggunakan kata sultan, ini artinya sesuatu yang sifatnya umum, yaitu bisa kepala keluarga. Kalau jadi kepala keluarga yang adil, yang bijaksana, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi kepala keluarga berdoa bertahun-tahun tidak dikabulkan, mungkin kita oleh jadi kepala keluarga tidak bijaksana, tidak adil. Mungkin sering menyakiti istri, mungkin sering menzolimi anak, mungkin sering tidak baik sama orang tua. Ini kita sebagai kepala keluarga harus adil, harus bijaksana kalau doanya pingin dikabulkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan as-shaimu hina yuftiru, orang yang sedang berpuasa saat berbuka. Nah, saat berbuka ini ada yang menjelaskan qoblal futur, tentunya sebelum berbuka. Jadi monggo mulai kalau kita pingin doanya dikabulkan, mungkin mulai hari ini beberapa menit sebelum berbuka puasa, acara hiburan kalau bisa dihentikan.
Misalkan ibu-ibu ya masaknya 15 menit sebelum berbuka sudah selesai. 5 menit untuk berwudu dan persiapan, kemudian 5 menit untuk baca Al-Quran, 5 menit menjelang berbuka puasa sudah menyiapkan skenario doa. Doa apa nih prioritas kita hari ini? Itu harus sudah disiapkan. Begitu pula bapak-bapak, teman-teman semuanya yang kepingin doanya diijabahi, monggo bersama-sama usahakan 10 menit aktivitas yang lain, apalagi cuma hiburan yang tidak jelas, kalau bisa dihentikan, fokus kepada berdoa, memohon kepada Allah, karena itu adalah waktu yang sangat mustajab. Dan bulan depan sudah tidak ada Ramadan lagi, maka terlewatkan begitu saja kesempatan waktu yang mustajab. Maka kalau bisa, kalau tidak dalam bentuk sifatnya darurat, usahakan beberapa menit sebelum berbuka kita usahakan sudah ngadep menghadap Allah, persiapan memohon sesuatu. Kalau saya sih orang udah tua begini udah cukup lah apa yang ada. Bukankah anak kita butuh lebih dari sekarang? Maka ya kita mendoakan anak kita. Kalau sudah punya cucu ya mendoakan cucu kita. Oh cucu sudah sukses, anak sudah sukses. Mungkin ada tetangga kita yang butuh bantuan doa. Kita tidak membantu uang, tidak membantu makanan, tapi bisa membantu doa. Dan doa seseorang yang tidak diketahui oleh orang tersebut cenderung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka monggo untuk memaksimalkan fungsi Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan yang ada, beberapa menit sebelum datangnya azan maghrib, sebelum berbuka, usahakan kita sudah berdoa. Saya sebutkan ada 3 orang yang doanya dikabulkan. Pertama pemimpin yang bijaksana, yang kedua adalah orang yang berpuasa, dan yang ketiga disebutkan di situ dakwatul mazlum, permohonannya orang yang disakiti, orang yang dianiaya. Lah ini disebutkan yarfa'uha, Allah mengangkat doa tersebut fauqal ghamam, sampai di atas awan, sampai di atas lamuk. Kemudian tuftahu laha abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit, yang kemudian Allah berfirman wa izzati la ansurannaka ba'da hinin. Allah berfirman demi zatku yang maha perkasa akan aku bantu kamu meskipun beberapa waktu. Nah ini disebutnya dakwatun, permohonan, sama dengan tadi. Salah satun la turaddu dakwatuhum, ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Di sini juga bunyinya dakwatun, permohonan. Ada bedanya antara doa dengan kutukan. Kalau kutukan itu begini, misalkan orang menyakiti kita, semoga dia mati sengsara, misalkan mati mengenaskan, itu namanya kutukan. Tapi kalau kita mengatakan semoga dia dapat petunjuk, semoga dia baik-baik saja, murah rezeki, itu doa. Tetapi andaikan seseorang mengeluh kepada Allah, ya Allah saya tidak terima, saya dizolimi, saya disakiti, saya difitnah, kemudian saya menjadi hancur prestasinya, itu hak dia. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, waktu dizolimi oleh orang-orang Taif, padahal Nabi adalah di pihak yang baik, pihak yang benar, tidak diragukan lagi, doanya adalah kebaikan. Mendoakan kebaikan saat kita teraniaya ini sangat ampuh. Maka demi mendapatkan keridho Allah, monggo bersama-sama memperbaiki ataupun memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk memohon kepada Allah. Yang kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Kalau ayat tadi sifatnya khobariyah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kemudian ujibu da'wata da'i, akan aku kabulkan doanya orang-orang yang memohon. Di surat yang lain, surat Ghafir, sifatnya amr, udhuni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, aku akan mengkabulkan permohonan kamu sekalian. Kalau ayat tadi sifatnya khobariyah, hanya Allah mengkabulkan doa orang yang meminta. Tapi di surat Ghafir ayat 60 ini Allah memerintahkan, berdoalah kamu sekalian,
astajib lakum, akan aku kabulkan doa kamu sekalian. Monggo bersama-sama kita punya hajat, punya cita-cita dan punya keinginan yang mungkin masih tertunda. Ini mumpung bulan Ramadan, ada waktu yang mustajab dan kita bisa melakukannya kalau mau. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan selalu berbuat baik, selalu melakukan yang Allah ridhoi dalam kehidupan kita. Ini bab doa sudah kita baca bersama. Untuk Anda semuanya yang mengikuti kajian ini sampai selesai, semoga mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, mendapatkan keberkahan rizki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.